bulan. Adik-adik melakukan kegiatan sebelum ke lapangan setengah bulan. Setelah pulang dan setengah bulan lagi melakukan pelaporan dan mungkin verifikasi laporan, penyempurnaan laporan, dan penyampaian laporan. Itu bisa setengah bulan. Berarti total waktunya 2 bulan. Itu bisa sama dengan waktu melakukan KPM secara full 2 bulan. Dan yang berikut, yang terbatas ini adalah aktivitas. Nah, saat ini karena isu pandemi itu menonjol, maka yang menonjol dan menjadi perhatian kita adalah membantu pemerintah untuk melakukan yang pertama, pencegahan terhadap penyebaran COVID. Yang kedua, melakukan penanggulangan dampak akibat adanya COVID. Dan yang ketiga adalah melakukan perbaikan atau rehabilitasi terhadap dampak COVID. Nah, dampak COVID ini adik-adik bisa kita lihat di sekitar kita, bahwa atau secara pribadi kita bisa rasakan bahwa ternyata kita terdampak, misalkan masalah ekonomi. Mungkin semua bisa mengikuti bahwa ternyata pendapatan orang tua kita itu berkurang. Produksi tetap, pendapatan berkurang. Kenapa berkurang? Karena saat ini pasar terbatas. Di pasar itu mungkin orang ada jualan, tetapi kita sendiri bisa dari kampung untuk keluar ke kampung lain. Nah, ini yang saya sebut dengan kita dibatasi oleh lokasi dan waktu. Karena itu kegiatan pencegahan tadi itu akan berisi termasuk edukasi. Jadi bagaimana kenapa harus pakai masker? Ini kan satu budaya baru, kebiasaan kita. Kalau hanya sekedar ketika kita dalam suatu keadaan ada bau busuk, lalu kita pakai masker, itu harus sudah biasa. Tetapi berhari-hari pakai masker dalam seluruh aktivitas, ini suatu yang mengganggu. Nah, ini harus diedukasi bahwa ini tidak ada tawar-menawar. Ada 3 hal penting atau hal mendasar di dalam pencegahannya. Itu yang pertama, itu harus pakai masker. Karena diketahui bahwa COVID ini bisa keluar atau tersebar melalui droplet. Jadi kecil kayak gitu bicara semacam uap atau lendir atau ludah yang terkecil, itu yang kemudian bisa terbawa udara. Jadi harus dipahami bahwa COVID ini bukan seperti kuntilanak, jadi keluar dari mulut lalu dia gentayangan di mana-mana. Dia ada masanya. Mungkin setelah air liurnya itu kering, air ludah kering, maka dia sudah mati. Maka itu ada interval, karena itu suruh jaga jarak. Jadi kalau kita bicara tidak jauh percikannya. Lalu yang kedua, arah angin. Mungkin kita 5 meter, tetapi orang di belakang kita. Jadi pada saat kita bicara, arah angin dari depan itu melewati kita. Lalu orang di belakang jaraknya 3 meter bisa kena, karena arah angin tadi membawa. Jadi jangan sampai bilang, oh ini kalau saya jarak sudah 4 meter aman. Tapi posisi arah angin ikut membawa, sehingga ini bagian edukasi, kasih tahu orang bahwa dia datang lewat air ludah tadi. Ketika orang yang terpapar itu ngomong, lalu ada percikan bersama dengan itu lewat angin, maka angin akan membawa material itu dan melekat di tubuh, mungkin di tangan. Lalu kita pegang hidung atau pegang mulut, itu akan masuk ke dalam. Oh, itu ada prosesnya, akan sekian hari. Yang berikut itu adalah disuruh untuk jaga jarak tadi. Jarak itu penting. Lalu posisi. Jadi sudah jarak, harus posisi apakah di depan jauh, di samping atau di belakang. Dan yang berikut itu sebenarnya itu ada kaitan dengan harus ada hand sanitizer. Jadi masker menghambat, lalu itu jaga jarak, lalu ada hand sanitizer, atau kita bisa menggunakan cuci tangan menggunakan sabun. Jadi sebenarnya kenapa sabun? Ini juga harus kasih tahu, ya, sampai orang hanya sekedar cuci tangan dengan aman, padahal di celah-celah kuku yang tadi tidak tersentuh air itu bisa masih ada melekat virusnya. Nah, ini bagian edukasi. Jadi kalau cuci tangan, kenapa harus pakai air mengalir? Supaya tidak terjadi penularan. Lalu setelah cuci tangan pakai sabun. Nah, sabun ini bisa melakukan dinding sel daripada virus. Jadi kalau dinding sel itu yang berisi muatan substansi kehidupan dari virus itu,
kena sabun, dinding selnya sobek, maka cairan sel itu akan keluar, otomatis virusnya mati. Jadi kalau hanya cuci tangan dan bilas tangan dengan air, lalu tidak pakai sabun, lalu kemudian terpapar, jangan kasih salah, sudah cuci tangan kenapa kena? Karena tidak menggunakan sabun. Kemudian cara pengeringan tangan, jangan sampai kita cuci tangan sudah betul, pakai sabun sudah betul, tapi lapnya pakai handuk bekas yang dipakai ulang-ulang. Jadi setelah sudah bersih, kembali terkontaminasi. Nah, ini juga bagian edukasi. Baru yang lain itu ketahanan pribadi. Itu seperti orang itu, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa 60% orang yang meninggal itu akibat komplikasi. 30-40% itu yang memang fatal karena virulensi. Jadi virus ini setelah masuk dalam tubuh itu kemampuan mengembangkan diri yang maksimum, membuat daya tahan tubuh tidak kuat. Nah, itu yang kelompok virulensi. Tetapi yang tadi, kalau orang itu sudah memiliki penyakit asma atau penyakit darah tinggi atau penyakit lain yang membuat tubuh lemah, itu dengan mudah. Nah, itu berarti COVID ini yang banyak orang katakan dia identik dengan virus lain, itu kita harus menjaga imun tubuh yang kuat. Nah, salah satu adalah harus makan bergizi, kemudian itu istirahat yang cukup, lalu memilih aktivitas, jangan sampai siang hari bekerja fisik yang ini berat, lalu capek, lalu dengan makan yang tidak cukup, istirahat tidak cukup, walaupun orang itu kekar, bisa terpapar dan bisa virusnya itu berkembang dan bisa menjadi fatal. Nah, edukasi itu untuk mencegah. Yang kedua, kita tangani. Contoh, sekarang ini kalau misalkan orang tangani orang sakit, itu bagaimana? Kita tidak mungkin harus pergi, kan kita tidak punya alat pembantu untuk melindungi diri. Kita mungkin angkat telepon kasih tahu orang, atau ketika ada orang baru dari tempat lain masuk ke kampung, mungkin harus bantu kasih tahu yang bersangkutan, kasih tahu aparat setempat untuk orang ini untuk sementara dirumahkan 7-14 hari. Setelah itu kalau dia aman, itu artinya bisa saja virusnya sudah mati kalau dia terpapar betul, tapi bisa saja dia itu terbebas. Jadi dugaan kita, ini kan masalah dugaan. Karantina 7 atau 14 hari akibat kita mencurigai. Kalau kita tidak curigai, ya lepas-lepas saja. Akibat tidak dicurigai, maka dia jalan-jalan dan kemudian menularkan persoalan. Yang berikut adalah bagaimana kita rehabilitasi. Jadi tadi kita tangani orang sakit, tapi bisa juga tangani orang untuk saat ini karena dampak aktivitas ekonomi berjalan, berarti ada distribusi bantuan. Ada juga kegiatan distribusi sarana obat-obat dan fasilitas. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka akan ada persoalan. Yang ketiga adalah rehabilitasi. Akibat dampak-dampak tadi, seperti akibat aktivitas itu, maka bisa terjadi dampak yang menyebabkan kerusakan. Nah, itu akhirnya termasuk kehidupan sosial, seperti sekarang kita ibadat. Ini kan harus ini untuk ada orang beribadat itu belum gampang. Selama ini dia ibadat, saja sudah dipaksa, lalu kemudian datang COVID, dia tidak ke gereja, ditambah liar, bisa terjadi. Nah, ini ternyata mesti dipikirkan caranya bagaimana membantu pejabat gereja atau pengelola gereja untuk mengajak kembali orang untuk beribadah. Kemudian merehabilitasi kembali suasana keamanan, aktivitas sosial ekonomi. Ya, kita bisa melihat bahwa banyak penjual lapak itu yang tidak lagi beraktivitas karena modalnya harian. Hari ini dapat modal pergi berdagang, dapat keuntungan untuk makan, modalnya dipakai untuk besok. Nah, banyak yang istilahnya berhenti, malah makan kembali modal. Jadi nanti tata lagi untuk direhab kembali untuk aktivitasnya. Lanjutan daripada bagian ketiga setelah cegah, tangani, dan rehabilitasi adalah perbaikan kebijakan politik. Saat ini kita bisa lihat bahwa kebijakan politik anggaran
itu yang semula banyak kegiatan-kegiatan yang disiapkan untuk kegiatan pengembangan fisik, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya sudah dianggarkan, itu malah dihentikan, lalu dialihkan ke kegiatan lain, terutama penyiapan sarana untuk kesehatan. Itu untuk tenaga medis, untuk pengadaan obat, untuk mobilisasi petugas, sehingga itu juga kebijakan politik anggaran harus jalan. Lalu yang berikut adalah rehab kembali budaya kita. Jadi yang selama ini kita punya budaya bacium, sekarang selama ini akan hilang dan akan muncul budaya lain, yaitu kalau ketemu hanya tunduk sebentar. Orang bilang fisik tidak ketemu, hati sampai. Nah, ini juga akan ditata kembali. Yang berikut adalah kebutuhan mendasar saat ini adalah keselamatan. Para peserta semua ini, karena ini suasana seperti kita berada di perang, maka yang perlu kita perhatikan itu adalah setiap orang jaga apakah dia akan selamat, aman, baik itu untuk pribadinya atau untuk dengan orang lain. Itu menjadi perhatian. Jadi utama sekarang adalah saya aman, saya selamat, baru bisa beraktivitas. Sekali itu banyak tuh kita ketemu yang mengatakan, wah tahun ini anak saya belum bisa sekolah, lebih baik dia terlambat 1 tahun atau bodoh sedikit daripada dia mati. Nah ini kan banyak ya beredar itu kedua anggapan, sehingga orang ada yang bisa memilih dulu, ini untuk sementara kita tunda dulu sekolah. Bagian yang sebenarnya orang memikirkan keselamatan kita.